Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Bersama saya Ayu Citraningrum, guru SMA swasta Brigjen Katamso 2, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Medan. Di sini saya akan menyampaikan penerapan budaya positif dengan mensosialisasikannya melalui seminar pendidikan yang saya laksanakan dengan tema meningkatkan budaya positif di lingkungan sekolah. Saya didampingi oleh Bapak Tejo Wahyono sebagai fasilitator bersama Ibu Sri Ruth Deliana Baru sebagai pengajar praktik. Rancangan tindakan aksi nyata saya. Yang pertama, latar belakang. Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Sebagai upaya pembentukan karakter siswa, sangat diperlukan penerapan budaya positif sebagai keyakinan kelas. Yang kedua, tujuan aksi nyata saya. Poin 1, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Poin kedua, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang tinggi. Yang ketiga, tolak ukur. 1. Siswa memiliki karakter yang lebih baik dan santun dengan indikator jarang atau tidak ada siswa yang melanggar peraturan atau kesepakatan kelas. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Lini masa tindakan yang telah saya lakukan, yang pertama adalah menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan tentang pentingnya penerapan budaya positif. Yang kedua, saya mengumpulkan rekan sejawat untuk melakukan seminar pemahaman materi tentang budaya positif, yaitu mengenai segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol guru. Yang ketiga, saya menjelaskan budaya positif kepada anak-anak didik. Yang keempat, saya melakukan diskusi dengan rekan sejawat. Dan yang kelima, saya membudayakan antri ketika pulang sekolah. Maka dukungan yang saya butuhkan adalah yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Kedua, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penerapan budaya positif. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan seminar pendidikan penerapan budaya positif yang sudah saya laksanakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini dan telah meluangkan waktunya untuk menghadiri seminar pendidikan SMA Brigjen Katamso 2 dengan tema meningkatkan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita ikuti terlebih dahulu. Mari kita mulai. Ini selesai. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai seminar ini, ada beberapa kesepakatan bersama yang ingin kita setujui. Nah, apakah ada saran dari Bapak Ibu mengenai kesepakatan kita? Nah, yang pertama mungkin nanti kita ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu boleh mengangkat tangan kalau ada yang ingin dipertanyakan atau ada saran dari Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, kita masuk kepada topik kita mengenai budaya positif. Nah, saya yakin Bapak Ibu guru semuanya sudah mengajar bertahun-tahun mendampingi murid-murid tumbuh dan berkembang. Nah, menyadari bahwa budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan karakter murid yang kuat sesuai dengan
profil pelajar Pancasila. Nah, dalam kesempatan ini, Bapak dan Ibu akan memahami pentingnya membangun budaya positif di sekolah. Nah, sesuai dengan filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Nah, Bapak dan Ibu akan mempelajari bagaimana peran seorang pendidik pada sebuah institusi atau sekolah dalam menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki keyakinan dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati, sehingga tercipta budaya positif yang berpihak kepada murid. Dalam membangun budaya positif tersebut, kita akan meninjau lebih dalam tentang strategi menumbuhkan dan meningkatkan budaya positif di sekolah. Nah, sehingga pada akhir pertemuan ini nantinya diharapkan dapat menjadi suatu pembelajaran, tempat berproses, wadah untuk berdiskusi dan menumbuhkan semangat untuk menggali dan mengembangkan potensi murid yang berkarakter kuat, mandiri dan merdeka. Nah, kita masuk yang pertama adalah disiplin. Nah, dalam rangka menciptakan budaya positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Nah, apakah telah efektif? Apakah masih perlu kita tinjau kembali? Nah, di sini saya akan membuat pertanyaan praktik untuk Bapak dan Ibu. Nah, menurut Bapak Ibu guru, apa sesungguhnya arti disiplin itu sendiri? Silakan Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apa itu disiplin? Miss Dila, apa itu disiplin menurut Miss? Yang lain, Pak Rahmat mungkin? Sama ya. Yang lain, disiplin? Sama. Ya, baik, bagus ya. Menurut istilah tadi mengatakan bahwasanya disiplin itu adalah mengikuti peraturan, sikap mengikuti peraturan contohnya tepat waktu. Nah, coba kita lihat penjelasannya. Nah, menurut Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin. Nah, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Nah, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, ini diambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, catatan kelima tahun 2013 di halaman 407. Nah, kemudian dilanjutkan definisi kata merdeka menurut Ki Hajar adalah ini dari bahasa Jawa ya. Ketika ikut jatuhnya orang mengelasi pamreh ikut kuasa amat yang. Nah, ini artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Nah, di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, salah utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau motivasi intrinsik yang datangnya dari dalam diri sendiri. Pemikiran Ki Hajar ini bersejarah dengan pandangan dan pesan dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001. Daya menyatakan bahwa disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia,
sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri hidup kita yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi konsepnya harus berasal dari nilai-nilai yang kita yakini. Itu yang dimaksud dengan values. Ini ada pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu. Nah, menurut Bapak Ibu guru hebat, apa itu nilai-nilai kebajikan? Nah, dan bagaimana kaitan disiplin dengan nilai-nilai kebajikan? Gimana Bapak? Bismillah. Bisa kasih pendapatnya. Ya, Bapak. Yang baru datang mungkin? Ayah, Pak Muhammad silakan. Menurut saya, jika seseorang itu memiliki disiplin yang sifatnya self disiplin atau atas dasar motivasi intrinsiknya, maka secara otomatis nilai-nilai kebajikan atau nilai kebaikan di dalam dirinya akan keluar, akan muncul secara sendiri atau mungkin muncul seiring berjalannya waktu. Jadi kita sebagai guru melihat anak yang sudah memiliki disiplin yang mandiri, maka akan lebih mudah kita mengalihkannya ke nilai-nilai kebajikan daripada murid yang belum memiliki disiplin secara mandiri. Bagus sekali Pak Rahmat. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan itu memang tumbuh dari karena kesadaran diri sendiri. Jadi kalau kita kaitkan dengan disiplin tadi, berarti benar disiplin itu tumbuh karena adanya kesadaran atau motivasi intrinsik atau internal dari dalam dirinya sendiri, sehingga nanti akan timbul nilai-nilai kebajikan pada diri kita masing-masing dan pada diri anak. Selanjutnya Pak, nah, kita lihat menurut Dr. Pierre Blazer pada teori kontrol tahun 1900, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, terlepas dari bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, selanjutnya Dale Grossman tahun 1998 juga mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam sampai mulia yang diinginkannya. Itu tadi benar Pak Rahmat ya, bahwasannya untuk mengaitkan terhadap nilai-nilai kebajikan itu, maka seseorang harus ada motivasi dalam dirinya untuk membangun tujuan mulia. Dalam hal ini tujuan mulia yang kita harapkan bersama adalah tercapainya profil pelajar Pancasila. Coba saya tanya dulu Bapak Ibu, sudah tahu tidak profil pelajar Pancasila itu? Apa saja yang dikatakan profil pelajar Pancasila? Bagaimana Bapak Ibu? Ya, sini saya akan jelaskan profil pelajar Pancasila itu. Karakternya ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia. Kedua, ya coba Miss, mulai lagi Miss, silakan Miss. Yang pertama itu beriman, Ya. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ya. Yang kedua mandiri, yang ketiga bergotong royong, keempat berkebinekaan global, dan 5 bernalar kritis, terakhir kreatif. Ya. Nah, itulah yang kita harapkan. 6 profil pelajar Pancasila. Jadi beriman, berarti secara spiritual, anak-anak itu kuat kepada agamanya. Kemudian yang kedua mandiri. Nah, mandiri ini berarti sudah punya tanggung jawab penuh terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga tadi bergotong royong. Nah, ini bergotong royong, saling
kebersamaan, kerjasama ya Bapak Ibu. Kemudian bernalar kritis. Ini kita harapkan anak-anak kita mempunyai inovatif ya. Jadi bernalar kritis terhadap hal-hal yang baru. Kemudian tadi berkebinekaan global. Nah ini artinya karena kita terdiri dari beberapa suku yang berbeda-beda, maka kita harus meningkatkan rasa toleransi. Kalian katakan kebinekaan global. Nah kemudian yang terakhir adalah kreatif. Nah kita harapkan anak-anak kita kreatif sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Apalagi saat ini kodrat zaman kita dunianya IT. Jadi kita harapkan anak-anak kita kreatif dalam dunia digital. Nah itu yang harus kita arahkan dan kita tuntun agar tidak salah kaprah ya, salah jalan dalam menggunakan keterampilan digital ini. Selanjutnya Pak. Nah, jika dengan kata lain seseorang murid yang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, bagaimana cara kita sebagai pendidik untuk dapat menciptakan dan menumbuhkan kesadaran disiplin diri pada murid? Ini yang akan kita bahas. Let's go. Yang kedua, teori motivasi dan restitusi. Mungkin baru dengar ya Bapak Ibu. Nah kita lihat dulu. Nah, Diane Gosson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ayo kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kita lihat. Ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Ini ya, perilaku yang pertama. Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Jika mereka tidak melakukan tindakan tersebut, maka motivasi ini bersifat eksternal. Nah, artinya yang datang dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Yang seperti yang tadi sudah saya jelaskan, rasanya motivasi harus berasal dari dalam diri sendiri, intrinsik atau internal. Nah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, satu tingkat ini di atas dari motivasi yang pertama. Nah, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa sih yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, mereka melakukan tindakan itu untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting. Nah, mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, imbalan. Nah, maka motivasi ini juga bersifat eksternal. Nah, selanjutnya perilaku yang ketiga. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Nah, jadi dia bertanya pada dirinya sendiri. Nah, bukan untuk sesuatu atau untuk faktor luar. Nah, jadi untuk faktor ke dalam dirinya. Nah, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini
adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Inilah yang harus kita tumbuhkan kepada anak-anak dan juga kita semua. Kemudian yang menjadi bahan renungan atau refleksi untuk kita, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Nah, apakah yang pertama, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda? Ini berarti menghindari ketidaknyamanan dan kegagalan. Yang kedua, Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi. Nah, maka ini mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, apakah motivasi Anda datang tepat waktu itu? Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Maka di sini Anda telah menghargai nilai-nilai diri sendiri. Maka coba kita renungkan di dalam hati kita masing-masing, manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan ini? Renungkan. Selanjutnya, Pak. Sebagai pendidik, bagaimana meningkatkan motivasi intrinsik pada murid? Untuk menjawab hal ini, mari kita bahas tentang restitusi. Apa itu restitusi? Mungkin baru dengar ya Bapak Ibu. Saya juga dulu waktu pertama sekali mengikuti grup penggerak, saya baru dengar restitusi. Restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini menurut Selsom Dosen tahun 1996. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, penekanannya bukanlah pada hukuman atau konsekuensi yang dia dapatkan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai dan yakini. Untuk meningkatkan motivasi intrinsik pada murid kita, perlu memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai restitusi. Nah, dalam penerapan restitusi ini ada beberapa tahap yang harus kita ketahui. Nah, yang pertama itu keyakinan keras. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, keyakinan keras. Ini ada juga pertanyaan formatif untuk kita. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemudian yang kedua, pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin Bapak Ibu punya alasan kan kenapa ada aturan seperti ini dibuat. Coba Bapak Cesar, ya Pak Renhat, Pak Renhat. Menurut Bapak, pertanyaan nomor 1 itu kenapa Pak? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm?
agar terhindar dari kecelakaan. Pertanyaan pemateri yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Iya, supaya sehat, bagus. Oke, kita lihat ya. Nah, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan yang Bapak Ibu sampaikan tadi, inilah yang kita sebut suatu keyakinan dalam diri kita. Keyakinan tersebut akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Nah, murid-murid pun demikian. Mengapa mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan? Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan dirinya. Nah, itulah sebabnya pada kurikulum Merdeka, peraturan dan tata tertib sekolah berganti namanya menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan sekolah atau kelas ya. Kalau sekolah dia cakupannya lebih luas. Kalau di atas berarti kelas kelas ya. Nah, dalam bentuk pembentukan keyakinan ini didasarkan pada aspirasi murid dan kebutuhan dasar dari murid di sekolah. Jadi perbedaannya tadi, kalau zaman kurikulum yang dulu itu peraturan itu dibuat oleh satu pihak saja. Jadi kalau kita sebagai wali kelas pasti peraturan kita ya sendiri yang membuat tanpa menggunakan aspirasi dari murid, tanpa melibatkan murid. Nah, berbeda kalau kurikulum Merdeka, keyakinan kelas itu kita buat secara bersama-sama. Nah, kita dengar aspirasi murid, kemudian apa yang menjadi kebutuhan dasar mereka. Itulah perbedaannya. Selanjutnya, nah yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, seluruh tindakan manusia ini memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Nah, yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, serta kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa terima. Nah, ini meliputi kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, jadi kita juga disayang dan juga kita menyayangi. Nah, kemudian yang ketiga, penguasaan. Nah, kita pasti berkeinginan untuk menjadi pemimpin, menjadi orang yang berkuasa. Nah, itu merupakan kebutuhan kita untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Kemudian yang keempat, kebebasan. Nah, kebutuhan kebebasan ini nanti anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru yang menarik. Nah, jadi kebebasan itu berarti dia punya passionnya sendiri, dia punya bakatnya sendiri. Kemudian yang kelima, kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, berlibur, ini termasuk kepada kesenangan. Nah, dari kelima
kebutuhan sang manusia tadi, kita coba lihat refleksi renungan ini. Ibu Ambar kelas 10 tempat sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, nah menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Bapak Ibu, kenapa alasan Doni suka merebut makanan temannya dengan paksa? Apa kebutuhan dasar apa yang dia belum terpenuhi? Perhatian, lapar, kebutuhan bertahan hidup, makanan. Ya. Atau rasa sayang dari orang tua, mungkin orang tua tidak menyiapkan. Iya. Perhatian ya. Iya. Nah, jadi anak bapak ibu, anak-anak itu melakukan kesalahan, perbuatan jelek atau jahat, itu ada yang melandasinya atau yang menjadi alasannya. Nah, ini kita lihat apa kira-kira. Nah, penjelasan yang bisa diambil dari pertanyaan. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Nah, bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, nah mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Inilah tugas kita, Bapak Ibu, menuntun, menasehati, mensonding anak-anak supaya tidak melanggar nilai-nilai kebajikan. Memang benar mereka memenuhi kebutuhannya. Jadi tadi ada jawabannya karena dia lapar, betul, karena dia untuk bertahan hidup. Kemudian mungkin dia kurang perhatian karena tidak dibekali oleh orang tuanya. Berarti dia kebutuhan kasih sayangnya kurang. Nah, makanya dia bertindak seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga, 5 posisi kontrol. Diane Boston dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 1998 mengemukakan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol tersebut adalah penghukum, membuat rasa bersalah sebagai teman, kemudian pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, untuk lebih memahami posisi kontrol, mari kita perhatikan video berikut ini. Ini posisi kontrol kita di mana beradanya. Suara.
kontrol itu adalah satu, posisi penghukum, dua, posisi membuat merasa bersalah, tiga, posisi teman, empat, posisi pemantau atau monitor, dan lima, posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nael yang terlambat hadir di waktu di sekolah dan melihat bagaimana kelima
sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika makan hadir. Lalu saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas. Kerjakan tugas tambahan untuk meninggalkan. Ya. Posisi pemantau mengandalkan penggunaan atau data untuk mengontrol kemudian akan memilih berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Selama pemantau menunjukkan bahasa untuk prediksi wajah yang lama dan kira-kira. Jadi Naren akan segera alarm bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, untuk posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan untuk setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Nah, Bapak Ibu Guru sudah melihat tadi kan video 5 posisi kontrol
sebagai seorang pendidik. Nah, ini refleksi untuk kita semua. Setelah melihat video tersebut, kira-kira sekarang ini sebagai pendidik di mana posisi kita? Apakah sebagai penghukum atau kita selalu posisi pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau kita sudah menerapkan posisi manajer? Nah, semoga kita semua dapat mencapai posisi kontrol manajer agar dapat menuntun murid kita menuju karakter yang terbaik. Nah, sampai di sini kita sudah memahami hal-hal penting dalam penerapan restitusi demi menciptakan disiplin positif di sekolah kita. Selanjutnya, nah, kita lihat bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Sekarang kita sampai di penghujung materi, sekaligus materi utama dalam kegiatan kita pada hari ini, yaitu penerapan segitiga restitusi. Nah, Diane Goshen dalam bukunya Restructuring the School Discipline 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Nah, itu gambarnya bisa Bapak Ibu lihat. Nah, ketiga strategi tersebut dipresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi. Langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku. Nah, banyak guru yang mungkin sudah menggunakannya dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing, bahkan tanpa mengetahui tentang teori restitusi. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukannya, cuma kita tidak tahu kalau itu dikatakan dengan segitiga restitusi. Nah, kita lihat langkah pertama. Pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Nah, jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Maka bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti ini. Nah, ini kalimat untuk menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, jadi kalau nanti ada murid kita melakukan kesalahan, Bapak Ibu, kita stabilkan dulu emosinya, kita stabilkan dulu permasalahannya. Nah, kalimat-kalimat yang mungkin bisa muncul nanti, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, memang semua kita pernah melakukan kesalahan. Nah, saya juga sebagai guru pernah melakukan kesalahan itu. Nah, kita menstabilkan emosi anak tersebut setelah melakukan kesalahan. Selanjutnya, ketika seseorang dalam kondisi emosional tadi, maka otaknya kan tidak akan berpikir secara rasional. Saat itulah kita menstabilkan identitas anak tersebut. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, selanjutnya, langkah kedua adalah memvalidasi tindakannya, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, konsep langkah kedua ini adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ini menurut LMS Guru Penggerak 2021. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan mereka melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Nah, selanjutnya langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol
kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah, ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita akan mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Nah, mereka mampu menyelesaikan masalahnya dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Nah, jadi di sini nilai-nilai kebajikan dalam dirinya sudah terbangun. Jadi ketika nanti dia berbuat salah, kita kembalikan ke anaknya. Apakah yang kamu kerjakan itu sesuai dengan yang kamu inginkan? Nah, anak akan mengevaluasi dirinya sendiri. Nah, kemudian dia akan mencari jalan keluar untuk permasalahannya. Nah, kita Bapak Ibunya tinggal menuntunnya saja. Nah, selanjutnya, sebagai contoh dari segitiga restitusi, perhatikan video berikut. Nah, ini lanjut Pak. Nah, dalam video tersebut itu kasus anak saya sendiri, yaitu Sakila dan Nikita. Nah, waktu itu mereka bertengkar. Waktu itu mereka bertengkar karena Sakila pernah menuduh si Nikita sombong. Nah, kemudian si Sakila menjelek-jelekkan temannya itu di grup WhatsApp. Nah, kemudian Nikita tidak terima dan kemudian orang tuanya memang datang menghubungi saya. Kemudian saya ketika itu karena sudah menjalani modul 1 guru penggerak, maka saya gunakan restitusi segitiga tadi. Kemudian saya panggil anaknya, kemudian saya stabilkan dulu emosinya. Nah, saya tanya, apa permasalahannya Sakila? Kemudian dia jelaskan, ya Bu, saya bilang dia sombong Bu, sok-sok paling gini-gini. Itu ceritanya kan. Nah, kemudian saya bilang, yang kamu buat itu salah atau benar? Nah, iya Bu, salah katanya. Nah, saya stabilkan, memang Ibu pun pernah berbuat salah. Jadi bagaimana menurut Sakila, apakah yang Sakila lakukan itu sesuai dengan keyakinan Sakila atau keyakinan kelas kita? Oh, dia tidak Bu. Bagian mana yang tidak menurut keyakinan kelasnya? Ya, karena kita saling menghormati dan mengasihi di dalam kelas Bu. Nah, di situ dia paham. Nah, akhirnya saya tanya, bagaimana Sakila kalau begitu permasalahannya, solusinya bagaimana jalan keluarnya? Ya Bu, saya siap maaf sama si Nikita. Lalu saya panggilkan Nikita, kemudian mereka si Sakila meminta maaf kepada Nikita atas kesalahannya. Nah, itu dia tadi sebagai contoh dari penerapan segitiga restitusi. Nah, kemudian kegiatan dalam segitiga restitusi tersebut merupakan proses kolaboratif atau kerjasama di antara kita, murid dan guru untuk secara sadar mencari solusi dari masalah yang dilakukan atau dihadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan serta menggali nilai-nilai kebajikan universal pada diri murid tersebut. Selain itu, pendidik dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, tahapannya, jadi kalau nanti di lapangan kita menemukan murid berbuat salah, maka tahapannya kita lakukan segitiga restitusi. Nah, apa saja tadi Bapak Ibu tahapannya? Yang pertama segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Nah, kemudian yang kedua, memvalidasi data. Dan yang ketiga adalah apa tadi yang ketiga, Bapak Ibu?
Ayo, apa tadi? Yang ketiga. Ya Bu Rika, menanyakan keyakinan. Iya, menanyakan keyakinan. Nah, itu dia tadi. Nah, jadi keyakinan tadi berhubungan berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian barulah muncul motivasi intrinsik untuk menuju dan meningkatkan budaya positif di sekolah. Jadi enak kali ya Bapak Ibu kalau kita sudah bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Tapi memang semua butuh proses, saya juga. Nah, saya juga masih proses belajar untuk kita sama-sama menerapkan segitiga restitusi ini supaya budaya positif di sekolah kita ini bisa terbangun. Nah, jadi kalau kita semuanya sudah terbangun dari kesadaran diri sendiri, motivasi intrinsik, rasanya nyaman sekali ya Bapak Ibu kita di sekolah ini. Oke, penutup seminar kita hari ini adalah rangkaian materi yang telah kita bahas, mulai dari disiplin positif serta kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal serta restitusi. Kita juga sudah memahami beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan dalam proses restitusi, yaitu keyakinan kelas. Nah, ini perlu kita buat keyakinan kelas kita masing-masing di kelasnya ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol. Nah, setelah itu kita juga sudah melihat praktek penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi siswa. Semua ini kita lakukan sebagai pendidik untuk menciptakan budaya positif di sekolah, agar terciptanya siswa yang merdeka sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak Ibu, demikianlah seminar pendidikan kita hari ini mengenai penerapan atau meningkatkan budaya positif di sekolah kita. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan untuk terakhir kalinya? Oke, sudah ngerti lah ya Bapak Ibu ya. Ya nanti kalau memang kita boleh berkolaborasi di ruang guru. Nah, baiklah demikianlah seminar pendidikan ini saya akhiri. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif yang sudah saya laksanakan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.